Assalamualaikum. Sahabat hikmah gelap, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang wanita terpandang yang dikenal dermawan, tapi ternyata menyembunyikan dosa besar di balik topeng amal? Ia wafat dalam keadaan mengerikan dan jasadnya terbakar saat dimakamkan. Mari kita awali dengan bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah penuh pelajaran berikutnya. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang asri dan tampak damai, tinggal seorang wanita paruh baya yang dikenal dengan nama Bu Hajah Rukayah. Penampilannya selalu anggun, berselendang putih bersih, dan tutur katanya lembut. Setiap orang di desa memanggilnya dengan hormat. Ia dikenal rajin menghadiri pengajian, membantu kegiatan sosial, dan paling sering mengadakan hajatan amal besar-besaran. Orang-orang tak pernah menyangka bahwa di balik semua kebaikan yang terpancar dari wajahnya, tersimpan sesuatu yang kelam. Bu Hajah sering mengumpulkan dana dari warga desa dan para donatur luar kampung untuk disalurkan kepada anak yatim dan kaum miskin. Hajatan amalnya selalu ramai, penuh makanan dan orang-orang yang bersyukur. Ia bahkan sempat diwawancara oleh tokoh masyarakat dan disebut sebagai contoh wanita mulia. Namun, semua itu hanyalah topeng. Setiap malam, di balik pintu tertutup rumah megahnya, Bu Hajah mencatat setiap amplop sumbangan yang masuk. Ia menandai mana yang harus dicatat sebagai pengeluaran fiktif, dan mana yang masuk ke rekening pribadinya. Sebagian uang dipakai untuk membeli emas, mempercantik rumah, dan memesan perhiasan dari kota. Ia selalu memastikan tak ada yang tahu. Orang-orang percaya, bahkan terlalu percaya. Tak pernah ada yang menyangka bahwa setiap sen uang yang seharusnya menjadi sedekah, telah berubah menjadi sarana menumpuk dosa. Suatu hari, seorang pria bernama Pak Hasan, yang juga bendahara masjid, mulai curiga. Ia melihat daftar nama penerima bantuan tidak sesuai kenyataan. Ada beberapa nama yang sudah meninggal, tapi masih tercatat menerima santunan. Ada juga jumlah uang yang tidak pernah sampai ke tangan mereka yang membutuhkan. Pak Hasan mulai menyimpan catatan. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Namun, semakin dalam ia menelusuri, semakin kuat pula keyakinannya bahwa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Bu Hajah merasa semakin aman. Ia tidak tahu bahwa diam-diam, langkahnya mulai diawasi. Namun sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Setiap kali hajatan amal digelar, entah mengapa, selalu saja turun hujan deras. Beberapa kali, tenda acara roboh karena angin kencang. Makanan basi lebih cepat dari biasanya. Lampu sering padam saat acara sedang ramai. Tapi Bu Hajah menganggapnya sebagai ujian, bukan pertanda. Hingga suatu malam, ia bermimpi. Sebuah mimpi yang dingin dan menyesakan. Dalam tidurnya, ia melihat tubuhnya sendiri terbakar dalam kobaran api, dan tidak seorang pun yang menolong. Di sisi makamnya, berdiri sosok berjubah hitam dengan tatapan tajam. Bu Hajah terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin membasahi mukenanya. Ia memandang sekeliling kamar megah itu. Sepi. Tapi dada Bu Hajah terasa sesak, seolah ada beban yang menindih jiwanya. Ia belum tahu. Ini baru permulaan. Beberapa hari setelah mimpi buruk itu, Bu Hajah mulai merasa tubuhnya lemas tanpa sebab. Setiap bangun tidur, ia merasakan panas menyengat dari dalam tubuh, seperti bara api menyala dalam rongga dadanya. Namun ketika ia berobat ke klinik, hasilnya normal. Dokter hanya menyarankan istirahat dan menjaga pola makan. Tapi rasa panas itu tak kunjung reda. Bahkan saat malam tiba, ia sering melihat bayangan hitam melintas cepat di depan rumahnya. Suara angin mendesir pelan,
Lalu seperti bisikan-bisikan tak kasat mata menggema di telinganya. Seolah ada yang mengingatkan atau mungkin mengancam. Bu Hajah mulai ketakutan. Namun gengsi dan egonya menutupi rasa gelisah itu. Ia tetap tampil seperti biasa. Senyum lebar, berbaju rapi, dan tetap hadir dalam acara-acara masjid. Tapi tubuhnya mulai ringkih. Matanya sayu. Setiap kali ia hendak duduk, lututnya bergetar tanpa sebab. Pak Hasan, yang selama ini dia mengamati, memutuskan untuk mendekati salah satu anak yatim yang seharusnya mendapat bantuan dari Bu Hajah. Namanya Yuni, gadis kecil yang tinggal bersama neneknya. Saat ditanya, Yuni hanya menggeleng. Yuni nggak pernah dapat uang dari Bu Hajah, Pak. Katanya bantuan udah habis, ucapnya lirih. Pak Hasan semakin yakin. Ia mulai mengumpulkan kesaksian dari warga lain. Ada ibu-ibu janda yang seharusnya menerima bantuan beras, tapi malah diminta datang ke rumah Bu Hajah untuk menyerahkan fotokopi KTP tanpa kejelasan. Saat semua ini terjadi, Bu Hajah sedang sibuk mempersiapkan hajatan amal besar yang disebut-sebut akan menjadi acara paling megah tahun itu. Ia ingin mengundang penceramah terkenal dan menyediakan makanan mewah. Namun entah mengapa, para pemasok menolak satu persatu. Bahkan juru masak langganannya mendadak sakit. Satu malam menjelang hajatan, Bu Hajah mendengar suara tangisan dari arah halaman belakang rumah. Ia mengintip lewat jendela. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terus terdengar. Tangisan lirih, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ketika ia membuka pintu belakang, angin dingin menyambut wajahnya. Tanpa sadar, ia terpaku. Di tengah halaman, ada bayangan tubuh seseorang yang duduk dengan kepala menunduk. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Bu Hajah. Matanya kosong. Wajahnya pucat. Tapi pakaiannya adalah seragam anak yatim yang biasa dibantu hajatan amalnya. Bu Hajah menjerit dan jatuh terduduk. Saat ia memejamkan mata, bayangan itu lenyap. Esok harinya, hajatan dibatalkan. Katanya, Bu Hajah sakit. Warga mulai bertanya-tanya. Beberapa bahkan mulai menghubungkan kejadian aneh itu dengan perbuatan-perbuatannya selama ini. Tapi belum ada yang benar-benar tahu. Di dalam kamar, Bu Hajah terbaring dengan tubuh yang semakin panas. Perawat yang datang sempat heran karena suhu tubuhnya lebih tinggi dari normal, namun tidak ditemukan tanda-tanda demam. Tubuhnya tampak normal, tapi telapak tangannya menghitam seperti bekas luka bakar. Bu Hajah mulai meracau. Ia menyebut-nyebut nama anak-anak yatim. Ia menangis sambil meminta ampun, namun tidak kepada Allah. Ia meminta ampun kepada benda-benda yang selama ini ia simpan dalam lemari besi, uang, perhiasan, dan buku catatan palsu. Malam itu, suara tangisan terdengar lagi dari halaman. Kali ini tidak hanya satu suara. Malam di desa terasa berbeda. Angin berhembus kencang meski tidak ada tanda hujan. Suara anjing menggonggong bersahutan, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan tinggi besar melintas cepat di sekitar rumah Bu Hajah. Pak Hasan tidak bisa lagi tinggal diam. Ia datang ke rumah itu dengan membawa beberapa warga dan catatan bukti yang telah dikumpulkannya selama berminggu-minggu. Saat mereka tiba, suasana rumah sunyi mencekam. Lampu-lampu redup, dan hanya ada suara kipas angin tua yang berderit pelan dari dalam kamar. Ketika pintu diketuk, tidak ada yang menjawab. Akhirnya, salah satu warga mencoba membuka sendiri. Ternyata pintunya tidak terkunci. Mereka masuk pelan-pelan. Di dalam, rumah megah itu terasa dingin, namun udara terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Mereka menemukan Bu Hajah terbaring di ranjang dengan mata terbuka lebar menatap langit-langit. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil,
tapi keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanya suara serak dan bisikan yang sulit dimengerti. Pak Hasan mendekat dan memanggil namanya. Bu Hajah menatapnya sejenak, lalu tangannya terangkat pelan menunjuk ke arah lemari besi di sudut kamar. Kunci lemari tergantung di gagangnya. Dengan izin dari keluarga yang hadir, Pak Hasan membuka lemari itu. Di dalamnya, tumpukan uang tunai dalam berbagai pecahan terbungkus rapi. Perhiasan emas bertumpuk dalam kotak-kotak kecil. Namun yang paling mencolok adalah sebuah buku catatan besar, penuh angka dan nama yang disilang-silang. Setiap halaman menunjukkan aliran dana yang tidak pernah sampai ke tangan yang semestinya. Warga yang melihat mulai berbisik. Kebenaran terkuak di hadapan mereka. Seseorang menunduk dan mengucap istighfar berulang kali. Salah satu ibu yang anaknya pernah dijanjikan beasiswa oleh Bu Hajah menangis terseduh di ruang tamu. Bu Hajah hanya bisa memalingkan wajahnya, tak sanggup menatap siapapun. Tubuhnya mulai menghitam di bagian leher dan dada. Seorang ustaz yang ikut datang segera membacakan doa, namun ketika ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Bu Hajah justru menggeliat dan menjerit keras. Jeritan itu bukan seperti manusia biasa. Suaranya berat, dalam, dan menyayat telinga. Lampu kamar tiba-tiba padam. Warga yang berada di ruangan itu langsung ketakutan. Sebagian keluar sambil beristighfar, yang lain gemetar di tempat. Setelah jeritan itu berhenti, tubuh Bu Hajah lemas kembali. Tapi dari kulit tangannya mulai muncul luka seperti melepuh. Bau gosong perlahan menyebar di seluruh ruangan. Malam itu menjadi malam yang sunyi dan panjang. Tidak ada yang berani tidur. Beberapa warga berjaga di luar rumah, takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Sementara itu, di dalam rumah, jam berdentang pukul 3 dini hari. Bu Hajah memanggil-manggil nama seseorang yang tak dikenal. Ia memohon, menangis, bahkan tertawa sendiri. Ia bicara seakan sedang tawar-menawar dengan sesuatu yang tak bisa dilihat mata manusia. Lalu tiba-tiba, ia membisu. Tubuhnya membeku dalam posisi menengadah, tangan mengarah ke langit-langit, mata terbuka lebar. Di bawahnya, kasur yang tadinya putih bersih perlahan berubah kecoklatan seperti terbakar dari dalam. Pak Hasan hanya bisa menunduk. Ia tahu, azab itu sudah datang. Keesokan paginya, kabar wafatnya Bu Hajah menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Warga berdatangan ke rumah duka. Sebagian datang karena rasa bela sungkawa, sebagian lagi karena rasa penasaran atas kejadian malam sebelumnya. Jenazah Bu Hajah disiapkan untuk dimakamkan. Beberapa ibu-ibu membantu memandikan dan mengkafani jenazah, namun dari awal sudah terasa keanehan. Air yang digunakan untuk memandikan tubuhnya berubah keruh dan terasa panas. Beberapa kain kafan bahkan hangus di bagian pinggirnya saat disentuhkan ke kulit Bu Hajah. Salah satu ibu yang membantu, tiba-tiba merasa pusing dan hampir pingsan. Jenazah kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Namun selama prosesi berlangsung, langit yang sebelumnya cerah berubah mendung. Awan hitam menggantung rendah, dan udara menjadi sangat lembab. Burung-burung yang biasanya berterbangan di sekitar masjid menghilang entah kemana. Setelah selesai disolatkan, jenazah dibawa ke pemakaman umum. Namun sepanjang jalan, keranda terasa berat. 4 orang yang mengangkatnya terus bergantian karena merasa seperti memikul batu besar yang panas. Warga yang mengikuti iring-iringan mulai berbisik-bisik. Beberapa ada yang menangis, namun tidak sedikit pula yang merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sesampainya di liang lahat, tanah yang telah digali sejak pagi tampak aneh. Air tanah mendadak menyusut, digantikan lumpur pekat yang berbau anyir. Tukang gali kubur yang hendak turun untuk merapikan lubang pemakaman, tiba-tiba berteriak dan keluar terbirit-birit.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik kakinya dari dalam tanah. Namun pemakaman harus tetap dilanjutkan. Keranda diturunkan perlahan ke dalam liang lahat. Tapi saat jenazah Bu Hajah mulai diturunkan, angin kencang berhembus, dan langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Beberapa warga memegangi peci dan kerudungnya agar tidak terbang. Anak-anak dibawa menjauh oleh orang tuanya. Ketika tubuh Bu Hajah menyentuh dasar liang lahat, suara seperti letupan kecil terdengar dari dalam tanah. Asap tipis mengepul dari sela-sela tanah yang baru saja disentuh jenazahnya. Bau sangit seperti daging terbakar menguar dari liang lahat, membuat warga terpaksa menutup hidung. Tanpa aba-aba, api kecil menyala di salah satu sudut liang lahat. Api itu membesar seketika, menjilat sisi-sisi tanah dan menghitamkan kain kafan yang terlihat dari atas. Semua orang panik. Ada yang berteriak istighfar, ada yang lari, dan ada pula yang hanya bisa berdiri membatu, tak percaya dengan apa yang disaksikan. Ustaz yang memimpin pemakaman segera melantunkan doa dengan suara lantang. Namun api itu tak kunjung padam, hingga akhirnya turun hujan deras seolah langit tak tahan menyaksikan semua itu. Hujan menyiram api itu perlahan, tapi suara desis seperti benda panas yang disiram air membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Proses pemakaman tetap dilanjutkan. Tanah ditimbun dengan cepat. Tak seorang pun berani berada di sana terlalu lama. Bahkan setelah nisan diletakkan, beberapa orang melihat tanah makam itu masih mengeluarkan uap tipis. Hari itu, seluruh desa kembali ke rumah dengan wajah pucat. Banyak yang terdiam, menatap kosong. Warga merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak mereka pahami. Pemakaman Bu Hajah menjadi cerita yang tak akan pernah hilang dari ingatan siapapun. Namun yang lebih mengerikan belum berakhir. Malam setelah pemakaman Bu Hajah tiba dalam sunyi yang berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anak-anak bermain di halaman. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Warga desa mengunci pintu lebih awal malam itu. Mereka bicara pelan, seakan takut membangunkan sesuatu yang belum sepenuhnya pergi. Di rumah Pak Hasan, suasana pun diliputi ketegangan. Ia duduk termenung di ruang tamu sambil memegang buku catatan yang ditemukan di lemari Bu Hajah. Buku itu kini terbuka di halaman yang penuh dengan nama-nama dan angka yang dicoret-coret. Di pojok kanan atas, tertulis satu kalimat yang samar namun membuat merinding. Semua akan kembali padaku, tak ada yang tahu. Pak Hasan belum bisa tidur. Perasaannya tidak enak. Ia merasa seperti sedang diawasi, meski rumahnya tertutup rapat. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah meredup sendiri. Suhu ruangan turun drastis. Dari jendela, ia melihat bayangan wanita berjalan perlahan di jalan kecil depan rumah. Wajahnya samar. Tapi Pak Hasan mengenali selendang putih dan cara berjalannya. Itu Bu Hajah. Pak Hasan segera mengambil air wudhu dan membaca zikir perlahan. Namun bayangan itu masih terlihat, bahkan seolah mendekat ke jendela. Lalu menghilang begitu saja, disertai suara bisikan halus yang sulit dipahami, seperti suara orang mengaduh menahan sakit. Di sisi lain desa, rumah keluarga Bu Hajah mulai mengalami gangguan aneh. Perabot bergerak sendiri. Kaca retak tanpa sebab. Bahkan salah satu anaknya mendadak kesurupan dan terus menyebut kata, "Kembalikan, kembalikan, kembalikan." Semakin malam, gangguan makin parah. Beberapa warga yang tinggal dekat pemakaman mengaku mendengar suara tangisan dan jeritan dari arah makam Bu Hajah. Suara itu bukan seperti tangisan biasa. Ia terdengar serak, penuh penderitaan, seakan berasal dari dasar tanah yang dalam. Seorang anak kecil bahkan berkata melihat api kecil menyala di atas makam Bu Hajah, seperti lilin yang menyala tanpa sumbu. Ketika didekati, api itu hilang, namun tanahnya tetap panas.
Ustaz desa akhirnya memutuskan untuk mendatangi makam itu malam-malam. Ia ditemani beberapa orang yang berani. Mereka membawa penerangan dan perlengkapan doa. Setibanya di lokasi, suasana sekitar makam benar-benar gelap meski langit tak berawan. Tanah makam Bu Hajah tampak lebih rendah dari biasanya, seperti amblas. Ustaz mulai membaca ayat suci dengan suara tegas. Namun tanah itu tiba-tiba bergetar pelan. Salah satu dari mereka melihat sekelebat bayangan putih di balik pohon tua yang tumbuh tak jauh dari sana. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan ustaz yang memimpin sempat gemetar ketika merasakan hawa panas keluar dari dalam bumi. Mereka pulang tanpa berkata apa-apa. Sejak malam itu, makam Bu Hajah tidak pernah lagi dikunjungi. Bahkan keluarganya pun enggan datang ke sana. Tapi gangguan tak berhenti. Beberapa hari setelah pemakaman, warga desa mulai dihantui mimpi yang serupa. Dalam tidurnya, mereka melihat sosok Bu Hajah berjalan tanpa alas kaki, dengan kain kafan yang menghitam dan terbakar di bagian dada. Tangannya terulur, meminta tolong, tapi tak ada yang bisa menyentuh atau mendekatinya. Mimpi itu datang silih berganti. Bahkan pada orang yang tidak dekat dengan Bu Hajah. Salah satu remaja desa bahkan mengigau semalaman, menyebut-nyebut nama yang tak dikenal, Ainun. Ainun, uangnya dikembalikan. Pak Hasan kembali membuka buku catatan itu. Ia menelusuri halaman demi halaman, hingga menemukan daftar yang mencurigakan. Tercatat beberapa nama anak yatim yang tidak dikenal oleh siapapun di desa. Salah satunya adalah Ainun. Pak Hasan merasa ini adalah petunjuk. Ia pun menyelidiki lebih jauh. Bersama seorang pemuda yang aktif di masjid, ia pergi ke kota mencari tahu asal-usul nama-nama tersebut. Setelah 2 hari pencarian, mereka menemukan bahwa anak bernama Ainun pernah diasuh oleh sebuah yayasan kecil di pinggiran kota. Tapi ia meninggal beberapa tahun lalu karena sakit, dan sebelum wafat, ia sempat mengatakan pada pengurus yayasan bahwa bantuan dari Bu Hajah tak pernah sampai. Pak Hasan kembali ke desa dengan hati berat. Semua mulai terangkai jelas. Nama-nama dalam buku catatan itu adalah mereka yang haknya dirampas, bahkan setelah tak lagi bernyawa. Uang yang seharusnya menjadi amal jariah, justru dijadikan alat memperkaya diri. Dan semua itu tercatat, satu persatu, dalam lembaran buku yang kini menghitam di ujung-ujungnya. Malam itu, rumah Pak Hasan kembali diganggu. Suara ketukan di pintu depan datang tanpa henti. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Ketika ditutup, ketukan itu berpindah ke jendela. Suaranya cepat, seperti kuku yang mencakar kaca. Pak Hasan tidak gentar. Ia mengambil air wudhu, lalu menaruh buku itu di atas sajadah, dan berdoa panjang. Tapi suara itu tidak berhenti. Malah semakin keras, diiringi suara gemerisik seperti api membakar dedaunan kering. Ketika ia membuka mata, ada asap tipis yang menyelimuti ruang tamu. Bau gosong menyengat, seperti saat pemakaman dulu. Namun kali ini berbeda. Di tengah asap itu, samar terlihat bayangan sosok Bu Hajah. Matanya merah. Kulit wajahnya melepuh. Dan dari mulutnya keluar suara serak. Uang itu bukan milik mereka, semua milik aku, semua milik aku. Pak Hasan hanya bisa terdiam. Doanya seakan terhenti. Bayangan itu melayang, lalu menghilang ketika adzan subuh terdengar dari kejauhan. Keesokan harinya, buku catatan itu lenyap. Tidak ada di tempatnya. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambil. Tapi sejak malam itu, gangguan perlahan mulai mereda. Namun tanda-tanda masih tertinggal. Tanah di atas makam Bu Hajah masih hangus. Tidak pernah ditumbuhi rumput. Batu nisannya selalu miring, bahkan setelah dibetulkan berkali-kali. Beberapa warga mengaku melihat api kecil berkedip-kedip setiap malam Jumat.
tidak ada yang berani lewat sana. Bahkan hewan-hewan pun enggan mendekat. Warga hanya bisa berdoa agar apa yang menimpa Bu Hajah tak terulang pada siapapun. Namun mereka tahu, dosa yang disembunyikan tak akan pernah bisa dikubur selamanya. Seminggu berlalu sejak pemakaman Bu Hajah. Desa masih diselimuti ketakutan. Meski gangguan mulai mereda, namun bayang-bayang kejadian itu masih terasa membekas. Anak-anak enggan bermain di luar saat sore. Ibu-ibu sering menutup jendela lebih cepat. Dan para lelaki, jika harus keluar malam, tak pernah berani melewati pemakaman sendirian. Namun, sesuatu terjadi pada makam Bu Hajah yang membuat semua warga kembali gempar. Suatu pagi, penjaga makam bernama Pak Leman datang ke balai desa dengan wajah pucat. Ia mengaku melihat makam Bu Hajah berpindah posisi. Batu nisannya bergeser hampir setengah meter ke samping. Saat ia mendekat, ia merasa tanahnya bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Ia segera lari terbirit-birit meninggalkan area itu. Warga pun berkumpul di sekitar makam. Mereka menyaksikan sendiri bahwa posisi nisan Bu Hajah tak lagi di tempat semula. Padahal, 2 hari sebelumnya baru saja diperbaiki dan diperkuat dengan semen. Tak ada bekas longsor, tak ada bekas injakan kaki. Tanah di sekelilingnya kering dan bersih. Tapi nisan itu benar-benar bergeser. Beberapa orang yang berani mencoba mengucap doa dari kejauhan. Tapi hawa panas kembali muncul. Udara mendadak pengap. Seorang anak muda yang merekam kejadian itu dengan ponselnya, mendadak muntah dan pingsan. Ponselnya terbakar dan meleleh di tangan. Di tengah kepanikan, seorang kakek tua yang tinggal tak jauh dari area makam, berkata lirih. Ia bercerita bahwa beberapa malam sebelumnya, ia melihat cahaya merah menyala dari dalam tanah makam Bu Hajah. Ia sempat mendengar suara seperti besi terbakar dan jeritan samar yang datang dari kedalaman bumi. Kisah itu membuat bulu kuduk semua yang hadir berdiri. Ustaz desa memutuskan untuk menutup makam itu dengan batu besar dan menanaminya dengan pohon pisang, agar tidak lagi diganggu. Tapi bahkan setelah itu, pohon tersebut layu dan membusuk hanya dalam 2 hari. Warga akhirnya mengambil keputusan tak tertulis. Makam Bu Hajah tidak boleh lagi diziarahi. Siapapun yang mencoba mendekat, akan mendapat peringatan. Tak ada doa, tak ada bacaan. Hanya keheningan yang menyelimuti tanahnya. Di malam hari, suara langkah kaki kadang terdengar mengelilingi area makam. Namun tak pernah terlihat siapapun. Ada yang bersumpah mendengar suara Bu Hajah memanggil namanya dari kejauhan, meski rumah mereka jauh dari pemakaman. Seiring waktu, rumah Bu Hajah juga terbengkalai. Tak seorang pun berani menempati atau membeli. Kadang, lampu di dalamnya menyala sendiri. Tirai bergerak seolah ada yang mengintip dari dalam. Semua ini menjadi peringatan yang tak terucap. Bu Hajah, yang dulu dielulukan sebagai dermawan, kini dikenang sebagai sosok yang menyimpan dosa besar di balik selendangnya yang putih. Azabnya datang tak hanya dalam kematian, tapi dalam setiap jejak yang ia tinggalkan. Dan liang lahat itu tak pernah benar-benar tenang. Sahabat hikmah gelap. Setiap amal yang kita lakukan akan kembali pada diri kita sendiri, baik atau buruk, semua akan dibalas tanpa ada yang tertinggal. Jangan pernah menjadikan ibadah atau amal sebagai kedok untuk menipu dan mencuri hak orang lain. Apalagi jika itu menyangkut hak anak yatim, orang miskin, atau harta yang bukan milik kita. Karena azab Allah itu nyata, bisa datang kapan saja, bahkan setelah nyawa sudah tak lagi di badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa.
padahal kamu mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku. Muslim. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan zalim dan selalu diberi keikhlasan dalam beramal. Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi kalian semua, menjaga keluarga kalian, dan menuntun kita ke jalan yang diridainya. Amin ya Rabbal Alamin.